Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran ekonomi, membahas mengenai tahapan pengintisarian siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mana pada minggu lalu telah dibahas mengenai penyusunan jurnal penyesuaian, dan pada minggu ini kita akan membuat yang namanya kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Oke, kita cek terlebih dahulu. Kertas kerja. Kertas kerja atau adalah kertas berkolom neraca lajur disebutnya, yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan. Di samping itu, kertas kerja juga dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyesuaian daftar secara logis. Jadi apabila kita kemarin dalam menyusun jurnal penyesuaian neraca saldo itu ada kesalahan, baik pencatatan atau pengoperasian, dengan kertas kerja ini kita bisa cross check lagi di mana sih tempat kesalahannya. Kertas kerja memiliki beberapa kolom seperti yang ada pada contoh di samping kiri ini. Kolom yang pertama nomor akun, diisi nomor-nomor akun dari akun-akun yang ada. Sampingnya ada nama akun, terus ada neraca saldo. Neraca saldo ini adalah kolom di mana di sini ini nanti terdapat angka-angka atau terdapat besarnya nilai dari akun yang mana ini dicatat di neraca saldo. Udah kita pelajari apa itu neraca saldo. Terus di sini ada penyesuaian. Penyesuaian di sini adalah nanti besarnya penyesuaian atau besarnya nilai penyesuaian dari jurnal penyesuaian. Jadi nanti misal di sini nama akunnya adalah kas ya. Kas kan di neraca saldo kemarin 101 kas. Misal berapa titik sampai neraca saldo ini habis, berarti misal 502 ini beban apa gitu, terus ini nanti dijumlahkan, dan jumlahnya antara debit kredit dalam kolom neraca saldo di kertas kerja ini harus sama. Jadi nanti di sini itu sama. Tuh. Terus ada penyesuaian. Penyesuaian berarti apa? Neraca saldo, kertas kerja ini di kolom penyesuaian ini nanti dicatat dari jurnal penyesuaian yang udah dibuat, sama nanti di akhirnya dijumlahkan. Terus ada neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini adalah penggabungan antara neraca saldo dan penyesuaian menjadi neraca saldo disesuaikan. Jadi nanti dari nilai akun yang ada di sini dijumlah atau dikurangkan dengan nomor akun yang ada di sini, nanti akan muncul pada kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Terus dari neraca saldo yang sudah disesuaikan itu akan kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok untuk menghitung laba rugi, kelompok kedua itu untuk mengerti harta dan modal kita. Harta, modal, dan utang kita. Biar lebih jelas, langkah-langkahnya gimana sih? Secara teknis langkahnya kita bagi menjadi 5. Yang pertama, isilah kolom neraca saldo. Berarti neraca saldo yang ada di sini kita isi dulu. Langkah pertama, isilah kolom neraca saldo dengan angka-angka dari saldo masing-masing buku besar. Terus yang kedua, pindahkan angka-angka yang terdapat dalam ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Jadi dalam ini menyalin dari jurnal penyesuaian kita masukkan ke kertas kerja. Jika nama akun belum tercantum di dalam kolom nama akun, tulis nama akun yang baru di bawah jumlah neraca saldo. Maksudnya apa? Jadi kalau misal di dalam neraca saldo itu tidak ada yang namanya beban, kemarin kita bahas yang namanya beban penyusutan kendaraan. Nah, di neraca saldo itu kita tidak ada beban penyusutan kendaraan. Terus gimana? Karena tidak ada. Karena tidak ada, ya kita buat nama akun baru dengan nomor akun yang baru, di mana di bawah jumlah dari neraca saldo. Berarti nanti di sini ya,
di sini. Ya ini untuk seperti itu. Terus kalau ada gimana, Kak? Kalau ada ya berarti ya misal yang kemarin ada itu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor disesuaikan berarti nanti tetap ditulisnya di sini. Ini perlengkapan kantor berarti 105. 105 perlengkapan kantor. Ditulisnya mana? Ini ada tulis keterangan sesuai neraca saldo, terus ini keterangan sesuai jurnal penyesuaian. Seperti itu. Kalau ada tidak usah ditulis baru. Yang ketiga, hitunglah neraca saldo penyesuaian untuk data yang mengalami penyesuaian. Sedangkan jika tidak mengalami penyesuaian, ditulis saja angka dari kolom neraca saldo tersebut ke debit atau kredit. Oke, mudah ini. Cuma mengoperasikan. Terus langkah keempat, pindahkan angka-angka neraca saldo penyesuaian untuk kolom rekening beban dan pendapatan. Beban itu nomornya 5. Untuk pendapatan nomor akunnya 4. Jadi lebih gampangnya ini mengingat nomor 4 itu yang nomor akunnya 4 atau 5 itu dimasukkan ke ini yang kolom laba rugi. Kolom laba rugi yang mana? Kolom laba rugi, maaf, kolom laba rugi berarti di sini. Ini yang nomor akunnya 5 atau 4 atau 5. Terus hitunglah selisih jumlah pendapatan. Jadi nanti diselisihkan. Jadi nanti kalau ini dijumlahkan semua nanti itu pasti ada selisih. Nah, selisihnya itu kita hitung berapa dengan ketentuan apabila pendapatan itu lebih besar dari beban maka kita itu mendapatkan yang namanya surplus. Tapi apabila laba atau untung. Tapi apabila pendapatan itu kurang dari beban, berarti kita mengalami kerugian. Dari kertas kerja ini kita bisa melihat, oh ternyata kita rugi, oh ternyata kita untung gitu. Terus yang kelima, pindahkan angka-angka neraca saldo penyesuaian untuk kelompok akun harta, utang, modal, privo, dan akumulasi penyusutan. Atau kalau kita misal mau mudahnya, yang nomor 4 dan nomor 5 ini, yang nomor 4 itu yang nomor akunnya 4 dan 5, sedangkan yang nomor 5 ini yang nomor akunnya 1 sampai 3. Contohnya gimana? Mari kita buat implementasi yang real. Gimana sih caranya? Yang pertama, langkah pertama adalah kita perhatikan pada kolom yang ada di sini. Ini langkah pertama. Langkah pertama adalah memindahkan dari dari neraca saldo. Kita lihat, kita kemarin punya neraca saldo. Neraca saldo kita di mana? Ini. Neraca saldo ini dengan jumlah 490 di sini. Ini kita pindahkan ke mana? Kita pindahkan ke bagian kertas kerja. Semua kita salin gitu aja. Nggak perlu ditambah atau dikurangi. Terus kita jumlahkan. Balance atau tidak? Oh, balance. Sama. Ini harus balance ya, langkah pertama. Kita cuma memindahkan. Terus langkah kedua adalah memindahkan ayat-ayat jurnal penyesuaian. Caranya gimana? Caranya memindahkan itu kita punya jurnal penyesuaian. Kemarin udah buat nih jurnal penyesuaiannya kita. Biar lebih enaknya, ini kan kita buat di kertas lain atau bisa di sini juga. Lebih enaknya kita buat di kertas lain. Ini kita urutkan dulu nomor akunnya. Jadi kalau udah diurutkan, jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Misal seperti ini. Kita urutkan dulu nomor akunnya. Jadi kan ini masih berantakan ya. Kita urutkan dulu nomor akunnya dari kecil ke besar. Nah, terus habis kita urutkan, baru nih kita proses memasukkan angka 103. 103 dalam kertas kerja atau ada atau tidak. Jadi gitu. Itu prosesnya biar tidak ada yang terlewat. 103 tidak ada. Berarti ditulis di sini 103. Piutang bunga. Terus 105 oh ada. 105 sewa dibayar di muka. Karena di sini ada tidak perlu ditulis lagi, maka langsung aja ditulis di sini. Sewa dibayar di muka mengurangi kredit 2 juta, berarti kita tulis di sini mengurangi kredit 2 juta. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya 106. 106 ada enggak? Oh ada, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Mengurangi apa? Masuknya ke kredit 1.400.000 kita masukkan ke sini.
Terus selanjutnya apa? Selanjutnya ini ada sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka dengan nomor akun 203. 203 atau tidak? Oh, ternyata tidak ada 203. Mentok sampai 202 berarti kita buat di sini 203. Kayak gitu. Dan selanjutnya sampai ini nanti dari jurnal penyesuaian ini itu bisa tersalin semua gitu. Oh, ini ada yang kelewatan ya. Ini harusnya naik ke atas ini. Kayak gitu. Terus kalau udah, jadi nanti neraca jurnal penyesuaian sama kita jumlahkan di akhir. Harus sama. Oke, langkah kedua sudah selesai. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah mengoperasikan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kita tambahkan di neraca saldo. Caranya gimana? Kita ambil contoh akun kas dengan nomor akun 101 di sini di debit di neraca saldo dan di kolom penyesuaian tidak ada transaksi atau kosong seperti ini, berarti langsung aja kita tulis. Terus lanjut terus langsung kita tulis. Kita lihat ke nomor akun 105 dengan nama akun sewa dibayar di muka. Ternyata di neraca saldo itu ada apa? Ada nilainya dan di jurnal penyesuaian juga ada nih, ada transaksinya, ada nilainya 2 juta. Di kolom kredit sedangkan ini di kolom debit. Caranya gimana? Berarti kita kurangkan yang debit dikurangi kredit. Ketemu sekian. Terus contoh lagi gimana? Oke, kita ambil contoh selanjutnya yang ada di bawah sini. Nah, terus kalau di neraca saldo tidak ada, itu gimana, Kak? Ya tetap kita tulis di penyesuaian. Di neraca saldo disesuaikan dengan tambahan ini. Terus alhasil kita punya akun-akun dengan nilai akun yang ada di neraca saldo disesuaikan. Dengan mana ini adalah pengoperasian dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Terus ketentuan yang lain apa? Ketentuannya sama, di bawah ini harus balance atau harus sama. Jadi antara akun debit sama kredit, nilai akun debit sama nilai akun kredit ini harus sama. Kita ketahui di sini sama 500.314.000 rupiah. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 atau langkah keempat, transaksi nomor 4. Langkah keempat ini kita memindahkan ya tadi ya. Ini kita memindahkan, ini yang nomor 4 ini memindahkan angka neraca saldo. Memindahkannya gimana? Jadi memindahkan yang tadi ingat yang nomor 4 itu yang nomor akunnya 5 dan 4. Berarti yang nomor akunnya ini 5 dan 4. Yang beban dan pendapatan. Berarti dipindahkan ke kolom laba rugi. Kolom laba rugi. Oke, sudah. Ternyata ditemukan hasil di debit ini. Berarti ini bebannya. Beban dijumlahkan ketemunya ini sekian. 16.284, sedangkan untuk pendapatan kita mendapatkan 21.250. Terus gimana? Ini ada kesalahan. Kita lihatnya yang di program aja. Terus gimana? Terus agar ini jadi nanti diselisihkan ya. Diselisihkan. Agar jumlahnya ini sama berarti harus ditambahkan berapa? Harus ditambahkan 4.960.000 rupiah. Dari mana? Dari 21.250 dikurangi 16.284 dikurangi ketemunya ini kurangi ini berarti 6 kurangi 1 berarti 14 terus 6 lagi terus berarti 9 ketemunya 4. Oke. 4.966 atau 4.966.000. Itu dia apa? Ternyata kita tadi udah lihat besar mana sih antara pendapatan sama
beban, ternyata besar di pendapatan. Karena besar di pendapatan berarti kita mendapatkan laba. Tapi apabila ini besarnya di, si beban berarti kita mendapatkan apa, mendapatkan kerugian atau rugi. Rugi kita berapa gitu. Karena ini berarti kita mendapat keuntungan Rp4.960.000. Kita lanjutkan, nomor 5. Nomor 5 adalah memindahkan dari neraca disesuaikan ini yang nomor akunnya kurang dari 4 atau 1 sampai 3 ke neraca di sini. Yang mana itu akunnya itu berarti aktiva, modal, dan hutang. Kita jumlahkan sama. Kita jumlahkan, set. Oke. Dijumlahkan dan diselisihkan sama, diselisihkan. Agar ini sama berarti harus ketemu berapa? Rp4.960.000. Dan perlu diketahui nilai dari ini dan ini tuh, nilai dari kedua ini itu harus sama. Apabila kedua nilai ini enggak sama, diselisihkan ini berarti ada kesalahan di sini. Kesalahannya di mana? Kita ambil contoh saja. Ini adalah program ya. Jadi kita ambil contoh saja, di neraca penyesuaian atau di jurnal penyesuaian, di jurnal penyesuaian itu kita nggak balance, ini jumlahnya sini nggak balance. Nggak balance, misal ini kita ambil 200 ya, kita ubah menjadi 200. Jadi, oke, angkanya bakal berubah. Di bawah ini sudah tidak balance, tapi kita tetap memaksakan untuk melakukan transaksi. Oh, lanjut. Jadi caranya mengoreksi itu gimana kalau misal ini nanti nggak balance atau nggak sama, itu kita kita cari dulu dari awal, neraca saldo dijumlahkan, oh ternyata udah sama. Terus jurnal penyesuaian dijumlahkan, oh ternyata ada yang berbeda, berbedanya di mana? Kita cari, telusuri, oh ketemu di sini, ternyata ini harusnya bukan 1.200.000 tapi 1.400.000. Oh, akhirnya balance lagi. Terus apabila kita dalam menjumlahkannya salah misal. Misal ini seharusnya 4 juta, kita tulis tetap 6 juta. 6 juta. Wih, ternyata ada kesalahan lagi. Jurnal neraca saldo udah benar, jurnal penyesuaian udah benar. Oh, di neraca saldo disesuaikan, ternyata kok ada kesalahan. Wah, gimana ini? Ya udah, karena ada kesalahan, berarti harus dicari kesalahannya di mana. Dari awal diteliti satu-satu. Oh, kesalahannya ada di sini. Seharusnya ini akun yang ada di sini tuh seharusnya adalah 4 juta tapi ditulisnya 6 juta. Berarti harus kita kembalikan menjadi berapa? 4 juta kayak gitu. Terus habis dikembalikan menjadi 4 juta, oh ternyata balance lagi. Itu salah satu kesalahan. Terus kesalahan lagi, kita salah memasukkan yang seharusnya itu masuknya ke laba rugi malah kita masukkan ke neraca atau sebaliknya. Caranya gimana? Ya kita lihat, oh di neraca disesuaikan ini sudah balance, tapi kok di laba rugi nggak balance. Contohnya gimana? Misal di sini itu kita salah ya, ini misal 0 rupiah, terus kita masukannya malah ke kredit 12 juta. Alhasil selisih yang ada di sini sama tidak? Oh, sama. Kok bisa sama? Ya sama. Tapi ini salah apa benar? Ini salah. Walaupun sama, tapi salah. Terus gimana yang benar? Yang benar ya harusnya selisih antara ini di sini tuh sama dengan memasukkan akun yang ada di sini tuh sama. Mungkin seperti itu untuk pembahasan dari dari kertas kerja. Intinya dari kertas kerja itu adalah kita itu bisa meneliti keuntungan kita itu berapa, terus kita ada salah pencatatan transaksi itu di mana gitu. Apabila dalam jurnal penyesuaian itu ada kesalahan transaksi, misalnya kesalahan transaksi ini 1.400.000 ini perlengkapan kantor, ini hubungannya kalau adik-adik mau review lagi, ini hubungannya sama beban perlengkapan nih. Yang mana itu beban perlengkapan itu misal kita salah ya, di sini kita mencantumkannya 1.200.000. Di sini juga 1.200.000. Sama, benar-benar. Tapi nanti dalam
misal ini bukan sama benar-benar sama, tapi misal di sini 1.200.000, di sini 1.400.000, maka nanti akan terjadi selisih, yang mana itu nanti kita harus cari, membenarkan, ininya seperti itu. Jadi kalau dari kertas kerja ini nggak begitu susah-susah banget, nggak seperti yang kemarin, nggak seperti penyesuaian. Kalau penyesuaian kan kita harus menghafalkan ya, menghafalkan, misal aktiva, penyusutan aktiva itu kalau di dalam jurnal itu namanya jadi apa, namanya kalau penyusutan aktiva itu kalau kita mereview lagi berarti namanya itu beban penyusutan sama, akumulasi penyusutan. Terus ada lagi apa, misal piutang, kerugian piutang kemarin berarti namanya apa, beban kerugian piutang dengan cadangan kerugian piutang. Itu harus kita hafalkan. Tapi kalau di kertas kerja ini kita cuma memindahkan dari itu, dari semua neraca, dari semua jurnal-jurnal yang udah kita buat, dari neraca saldo, terus jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke lajur umum atau kertas kerja. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Yang perlu kita ingat, langkah dari pembuatan kertas kerja itu ada 5, dan mana setiap langkah itu kita bisa meneliti agar ini tetap balance, ini tetap balance. Dengan ini dan ini itu harus sama ya, harus sama. Apabila nggak sama, harus cari salahnya di mana. Itulah asiknya dari penyusunan kertas kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.